Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Balibal semua, selamat bergabung kembali ya. Iya, kembali di Reka Suara versi terbaru. Versi terbaru. Iya, karena sebelumnya biasanya kita bersama tamu atau narasumber kita di radio bincang-bincangnya, kali ini kita tampil dengan gaya berbeda, yaitu video visual ya. Video visual. Dan kedatangan tamu di edisi pertama kita yang dengan tema perkembangan perumahan di Kaltara. Iya, dengan tamu yang pastinya sekarang Mas yang ganteng sekali ini. Kita kedatangan bisnismen itu gini. Ya, kita kedatangan seorang developer muda yang berdomisili di Kaltara ya. Ya, betul sekali. Mas Wiwit Susanto ya. Iya. Iya, langsung kita perkenalkan Mas Wiwit. Iya, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, alhamdulillah baik. Nah, langsung ke tema aja mungkin ya. Langsung ke tema ya. Tapi sebelum ke tema, saya mau bertanya nih. Bertanya apa dulu? Bagaimana kabar Starbucks, Mas? Buka ya sudah ya? Alhamdulillah. Ini kita sudah buka mulai malam. Sudah buka. Sudah. Ya, Malam jadi ini teman-teman yang mau ngopi bisa langsung ke sana. Endorse nih ya. Endorse lah. Iya, kita mungkin langsung lama juga sudah nggak ngopi-ngopi kan. Oh ya, betul ya. Jadi sudah buka tapi dengan tetap mengandalkan protokol kesehatan. Tetap itu harus diutamakan. Harus pakai masker, cuci tangan dulu ya. Siap dan jaga ini. Jaga jarak. Jaga jarak. Sip. Nah, melihat perkembangan sekarang ya, Kaltara nih semakin berkembang dari segi pembangunan ya. Betul. Iya. Dari segi perumahannya sendiri seperti apa nih, Mas? Pertama, kalau aku melihatnya memang Kaltara ini selama sudah berjalan 7 tahun ini memang perkembangan sangat biasa. Banyak banget orang-orang yang dari luar itu pada datang ke Kaltara, baik itu untuk memang dia bekerja baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Nah, karena kita juga membuka banyak lowongan PNS baru ya. Nah, di situ sebenarnya membuka ini baru lowongan baru untuk bisnis properti, terutama untuk perumahan. Karena banyak orang-orang luar yang di sini belum punya rumah, banyak yang kemudian kontrak atau kos atau kemudian mungkin di tempat keluarga. Nah, di sini jelas bisnis perumahan menjanjikan banget karena mereka pasti mencari rumah sendiri. Nah, itu. Jadi kalau menurut aku sih dengan perkembangan Kaltara yang begitu pesat, ya kan, ini bisnis perumahan itu sangat menjanjikan banget. Nah, ini juga yang saat ini udah kita lihat banget, banyak banget developer, banyak perumahan-perumahan, project-project baik itu yang subsidi maupun non subsidi, ya kan, yang banyak sudah ada di Kaltara, tapi yang paling banyak emang di Bulungan, di Tanjung Selor ya, karena sebagai ibu kota. Ya, dan kita tahu sendiri kan perumahan ini sebagai kebutuhan primer nih, Mas, di kehidupan kita ya sehari. Dan kalau boleh tahu seberapa penting arti rumah bagi Mas Wiwit nih? Kalau menurut aku sih rumah ini tempat kita kembali ya. Nah, gitu ya, asik ya. Jadi rumah adalah tempat kita kembali ke kumpul dengan keluarga setelah kita bekerja di luar dan sebagainya, ya kan. Yang pertama itu, yang kedua, rumah ini sebenarnya investasi, ya kan, investasi masa depan kita. Ya kan, kita udah tahu lah ya, kan kalau kita investasi di tanah, di rumah itu biasanya pasti nilainya akan meningkat. Makin meningkat ya, betul. Selain itu yang ketiga, bahwasanya karena ini adalah kebutuhan primer, ya kan, sandang, pangan, papan, ya kan. Nah, di rumah ini juga salah satu yang kalau bisa ya orang akan, menurut aku udah bisa berhasil kalau dia udah punya rumah, bisa bangun rumah sendiri dan sebagainya, itu udah luar biasa bagus lah. Jadi aku pikir rumah ini penting banget bagi kehidupan kita. Nah, kembali lagi Mas ya, selama Kaltara ini terbentuk mungkin pengembang luar belum sebelum Kaltara terbentuk mungkin pengembang luar belum tahu apa sih yang ada di Bulungan kan. Nah, sebagai developer khususnya daerah Bulungan ya, Mas, sudah berapa suka dukanya menjalani ini ya? Ya, jadi sebenarnya saya mulai masuk di bisnis properti ya. Sebenarnya kan ini kan perumahan ini adalah salah satu dari bagian dari properti ya, karena properti ini banyak macamnya. Jadi ada
kafling, kemudian ada perumahan, kemudian baik rumah itu juga ada yang rumah primer yang baru maupun secondary gitu kan. Jadi yang rumah yang udah ditempati kemudian dijual kembali, itu adalah salah satu bagian dari properti. Saya memulai bisnis di properti ini sebenarnya tahun 2016. 2016 tuh mulai kita, waktu itu sih saya ke seminar properti, ya kan. Kemudian kita terbentuk menjadi satu komunitas. Kemudian kita memulai dengan bisnis kafling waktu itu, ya kan. Kemudian tahun 2016 akhir kita udah mulai mencoba untuk masuk ke perumahan. Waktu itu kita buka project pertama itu di Sabanar Baru. Ada 12 rumah yang kita bikin secara premium. Kalau suka duka ya banyak lah, karena waktu itu kita dari nol yang sama-sama betul-betul ini belajar ini hanya sambil learning by doing gitu ya. Jadi banyak juga kita ada yang sempat ditipu sama kontraktor gitu ya. Ada juga yang waktu itu kita kehabisan modal gitu ya. Karena kita memang mulai semuanya. Jadi kita belum punya banyak rekanan untuk material maupun kemudian di perbankan juga kita baru mulai meniti. Tapi alhamdulillah lah dengan semua perjuangan itu, dengan effort teman-teman yang juga bagus, yang juga keras, keuletan kita masing-masing, ya alhamdulillah kemudian berjalan dan selesai proyek pertama, kemudian lanjut ke proyek kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang yang terakhir keenam. Insya Allah kita akan buka ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Dan ya karena sudah berjalan agak banyak proyek dan kemudian sudah agak lama, ya alhamdulillah saat ini kita udah punya rekanan yang banyak. Kemudian kita juga enak untuk urusan-urusan legalitas, urusan kemudian di perbankan dan sebagainya. Kita insya Allah kita udah bisa lebih lancar lah daripada yang pertama. Oh, berarti dari proyek pertama kepuasan konsumen itu sangat-sangat utama. Di situ daya tarik jadinya sampai saat ini mungkin. Jadi yang pertama yang selalu aku tekankan kepada manajemen kami ya, itu yang pertama adalah jaga kepercayaan dari konsumen. Artinya ya tanpa saya menyebut nama, dimanapun itu banyak juga beberapa proyek-proyek yang ternyata bodong gitu ya. Artinya ada yang kemudian tidak selesai atau kemudian mungkin hasilnya tidak sesuai dan sebagainya. Tapi saya berusaha untuk menjaga kepercayaan konsumen itu supaya bahwasanya kualitas dari perumahan kita sendiri kita bisa jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempermudah cara orang untuk mendapatkan rumah. Saya selalu berpikir bahwasanya rumah saat ini bukan lagi saatnya dulu mungkin kita berpikiran kalau kita belum berumur banyak kita nggak cocok nih punya rumah gitu ya. Tapi aku selalu berpikir sekarang kita masanya anak muda ini harus punya rumah semua gitu loh. Ya kan, kita anak muda yang sekarang menguasai kehidupan ini ya, milenial gitu ya, generasi Z ya gitu ya. Jadi itu kita harus bisa, aku berusaha untuk membantu mereka lah, membantu untuk kemudian mempermudah untuk cara mendapatkan rumah, kemudian cara mempermudah untuk skema pembayarannya, mempermudah juga untuk mereka mendesain rumah. Karena konsep kami sampai di proyek kelima itu dan bahkan proyek keenam itu masih ada, kita free design. Jadi desainnya tergantung sama konsumen. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen, jadi konsumen juga puas, artinya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Nah itu juga salah satu keunggulan kita, itu yang kita jaga juga, terutama juga yang tentang legalitas, kemudian tentang fasilitas dan sebagainya itu harus kita prioritaskan, jadi teman-teman juga merasa nyaman lah, comfort di perumahan kita. Oh, pre-design maksudnya konsumen yang jadi free design sendiri, itu kita menyiapkan lahan sama. Jadi free design itu konsep kita adalah teman-teman bisa membuat konsep gambar sendiri atau kemudian kita membuatkan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi biasanya mereka yang misalnya ini mereka cari sendiri nih karena maunya kamarku segini gedenya, ya kan, dapurku maunya kayak gini gitu ya. Mereka bisa mencari di internet, kadang-kadang mereka gambar sendiri kasar, habis itu kita sempurnakan di gambar kerja, ya kemudian kita discuss sama mereka, udah pas nggak nih, udah cocok nggak nih. Kalau misalnya masih belum cocok, ya udah kita apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, gitu. Jadi habis itu kalau udah clear semua, ya udah kita bangun. Jadi mereka udah
karena kalau konsep-konsep yang lama, misalnya kalau kayak perumahan lama sama semua, ya. ketika mereka kemudian mau merubah, ya mereka harus membongkar kan gitu. betul. Kalau ini kan udah sesuai dengan keinginan, jadi mereka nggak perlu lagi untuk biaya ulang untuk pembongkaran, udah sesuai. Nah itu juga yang menjadi salah satu kekuatan kita lah. Iya Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kan dari berbagai banyak bisnis, kenapa Mas Miwit memilih bisnis properti perumahan gitu, Mas? Gitu ya. Ah. Aku pun nggak tahu juga ini sebenarnya. Karena sebenarnya ya, tapi gini, saya selalu berpikiran seperti ini, ya kan? Setelah saya berusaha memasuki dunia bisnis, ini untuk teman-teman juga yang milenial ya, ya. Coba kenali satu bisnis itu, cintai bisnis itu, ya kan? Kalau sudah jatuh cinta sama bisnis itu, ya kan? Nanti banyak bisnis-bisnis yang lain itu yang akan ngikut sendiri. Nah, itu di di properti ini, di perumahan, ya aku ngerasa bahwasanya aku bisa ngeblend aja juga di situ gitu ya. Jadi sebenarnya di bisnis kami perumahan itu aku selalu tekankan ke teman-teman, bisnis ini bukan hanya sekedar masalah untung dan rugi, ya kan, tapi lebih ke bagaimana saya menjalin persaudaraan dengan teman-teman semuanya. Banyak yang orang-orang yang kemudian menjadi konsumen kami itu orang-orang yang kami dulu nggak kenal, ya, tapi ternyata habis itu udah kayak saudara saja, enak dan sebagainya gitu kan. Dan itu yang penting bagi saya. Nah jadi kenapa kok kemudian kita memilih bisnis properti? Yang pertama jelas untungnya besar kalau properti ya. Jelas ya kan, jelas ya. Yang kedua ya memang bagi yang banyak juga hal yang kemudian kita harus pikirkan, memang modal, kemudian legalitas, surat menyurat, kemudian bagaimana untuk urusan perbankan dan sebagainya. Tapi saya pikir ini learning by doing. Nanti kalau kita udah masuk ke dunia itu dan kemudian kita memang bisa menjaga ritmenya, ya kan, itu akan ngalir sendiri aja. Udah paham, udah tahu sendiri gitu. Asalkan yang pertama itu tadi kita jaga dan kita benar-benar niatkan itu untuk memang konsumen gitu loh, untuk konsumen kepuasan konsumen gitu. Kalau hanya kita pikirkan misalnya kita sudahlah, yang penting aku untung gitu ya. Yang penting aku untung hari ini, habis itu biar aja lah konsumen gimana toh aku udah selesai. Tapi aku nggak pikir seperti itulah, karena panjang kita, karena nama harus kita jaga juga. Nah alhamdulillah juga dengan yang amanah yang aku coba jaga itu, rata-rata di perumahan kita dalam waktu 1-2 bulan tuh udah pasti sold out semua. Sold out ya. Begitu promosi langsung habis. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak sampai 2 bulan kadang-kadang habis gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Ya, itu Mas, kalau boleh tahu sudah berapa proyek perumahan nih Mas yang Mas kita Wiwit jalan garap? sudah 6. Ya, ini proyek ke-6. Jadi proyek pertama kita di Sabar Baru, kita 12 rumah. Kemudian di Manunggal itu 12 rumah. Kemudian di Selimo itu sendiri ada 4 proyek di sana. Jadi proyek 3, 4, 5, 6 itu di sana. Yang terakhir ini yang kita 6 ini yang kita 60 unit di sini. Ya, alhamdulillah ini sudah progres sudah 80%. Targetku mungkin di akhir Juli itu udah kelar semua. Insya Allah habis itu kita next projectnya di sekitar Korpri sana. Nah itu project ke-7. Nanti insya Allah di situ, dan 8 juga rencana di sana. Insya Allah. Nah, gini Mas, kita tahu sendiri kan selama terbentuknya Kaltara ini juga NJOP atau seperti harga tanah ya, makin tahun betul. Makin naik. Cara mensiasatinya seperti apa Mas? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita harus pintar-pintar juga mencari lokasi yang dia strategis juga, mudah dijangkau, tapi dengan harga yang juga tidak terlalu mahal gitu. Artinya memang dengan adanya Kaltara ini harga tanah emang gila-gilaan gitu ya, terutama yang di banyak kota. Betul. Ya kan, seolah-olah kadang kayak nggak ada standar banget gitu ya kan, standarnya itu sesuai dengan keinginan aja kan gitu. Sesuka hati. Sesuka hati. Ya, cuman makanya kita mengambil lokasi yang mungkin masih bisa terjangkau. Itu kayak di Selimau, kayak di Sabanar Baru, kayak di Korpri. Meskipun itu agak ke pinggir, tapi nextnya kesanalah pengembangan kegiatan pembangunan di sana.
Kayak di Selimau nanti kita akan ketemu dengan pelabuhan, ya pelabuhan Pesawan di sana. Kemudian pengembangan mungkin nanti di area Manunggal, di Selimau itu semua pengembangan banyak di situ. Sama juga dengan Korpri. Wilayah Korpri itu nanti kan akan menjadi hubnya dengan Kota Baru Mandiri, ya kan. Nah, banyak juga dinas-dinas atau mungkin kantor-kantor pemerintah yang nantinya akan dibangun di situ makin kan. ke atas ya. Makin ke atas. Karena kalau ke Tanjung Selor sendiri ya, yang pertama udah padat, yang kedua harga tanah udah nggak bisa dijangkau lagi. Kita beli tanah 1 kafling, belum tentu kita bisa bangunnya. Harga tanah udah. Oke, kita cocok sudah dengan harga tanah, tapi dengan karakter Kaltara sendiri yang rawa ya, pasti memakan timbunan seperti itu yang paling betul, banyak. iya. Jadi agak gimana ya? Ya, kalau misalnya timbunan, kalau di sini memang ya kalau rata-rata di wilayah Kalimantan pada umumnya itu kan wilayahnya gambut ya, gambut. rawa. Tapi ada juga yang kemudian dia memang ada diolah dulu supaya dia padat. Tapi kalau di tempat kami rata-rata kita semua ditimbun. Kami pasti timbun semua area untuk lahannya itu. Jadi sebelum kita bangun itu kita timbun, biasanya kita diamkan dulu sampai 2-3 bulan. Jadi udah padat ya kan. Kemudian baru kita progres gitu. Karena kalau misalnya cuman 1 bulan atau mungkin sebelum itu kemudian kita langsung bangun, ya kita kadang-kadang nggak bisa menjamin bagaimana ininya. Karena memang kondisi tanah di sini labil. Nah, itu yang harus. Tapi ada juga beberapa lokasi kita yang kemudian memang keras dari awal. Karena di sini kan juga ada juga selain rawa, ada juga yang gunung kan. Nah, ada juga yang kemudian dia potongan gunung. Jadi itu udah keras banget kalau kayak udah potongan gunung. Udah kayak di Manunggal itu kita potongan gunung. Jadi udah keras banget. Nggak perlu nimbun. Nah, kan gitu. Tapi kalau kayak di Selimau beberapa, meskipun di sana tanahnya tanah asli, karena di sana kan kebun ya, tanah asli, tetap kami timbun. Jadi supaya ya kita lebih yakin juga lah kan gitu kan. Kemudian untuk pondasinya juga kan kita kasih batu gunung semua, kemudian tinggi untuk pondasi sama slopnya. Jadi insya Allah ya pasti kita, yang jelas kualitas kita nomor 1 lah. Kualitas kita jaga. nomor 1. Kita jaga. Tapi selama membangun properti perumahan nih Mas, pasti ada komplain dong dari konsumen. Pasti. Itu bagaimana Mas Wiwit menghadapi? Saya sebenarnya gini lah, kalau masalah komplain itu kan di semua lini bisnis itu tetap ada ya. Tinggal kita bagaimana memanajemen konflik, memanajemen komplain dan konflik yang ada kan gitu ya. Ya yang jelas kita komunikasi. Komunikasi itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada yang komplain dari konsumen, ya kita coba bangun komunikasi yang baik lah. Jangan sampai kemudian mereka udah komplain karena kemudian kita juga nggak menanggapi, atau kemudian kita marah dan sebagainya, cuek-cuek. Akhirnya kan ya nggak akan ada jalan keluar kan. Ruginya di mana? Ruginya di kami sendiri. Kedepannya. Jadi menurut aku kalau misalnya ada yang komplain itu komunikasi. Ya insya Allah kalau kita enak. Memang ada banyak karena kondisi kadang-kadang ada aja yang mungkin saluran air yang agak ini, kemudian kadang-kadang septic tank yang begini gitu kan, kadang-kadang juga mungkin kondisi bangunannya ada yang mungkin lagi bermasalah gitu kan, retak atau misalnya apa, itu kita komunikasi, habis itu kita perbaiki. Ya, saya lebih bagus kalau biar saya mengurangi menambah budget saya untuk perbaikan itu, tetapi konsumen puas ya. Karena nextnya juga kembali ke kita sendiri, orang konsumen yang diutamakan ya Mas. Iya, karena itu juga yang pastinya akan menjadi kunci ke depannya, nanti orang kan akan ya kan. Karena kadang kita nih kan, apalagi bulungan nih, satu aja cacat kita cuekin. Lama-lama ke depannya pasti enggak bagus kan gitu. Betul. Nah, itu satu titik noda bilangnya tadi kan, rusak susu sebelah. Nah, kalau untuk anunya lagi Mas, jaminan Mas. Oke. Ada garansi nggak untuk selama pembangunan setelah ditempati dan berapa gitu? Kita ada pemeliharaan kita selama 6 bulan. Ya dia selama 6 bulan. Kalau misalnya dia masih ada masalah, misalnya apakah itu mungkin bangunannya atau mungkin unitnya atau mungkin fasumnya, itu kita baiki ya kan. Terus kalau untuk tanah itu bermasalah atau apa dan sebagainya, yaitu
kita akan urus sampai itu selesai lah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya bisa terkendali gitu ya. Karena kalau kayak legalitas, kayak ada jaminan untuk legalitas misalnya gitu kan, aku selalu yang pertama kita urus adalah suratnya itu harus legalitasnya udah harus benar-benar yang nggak bermasalah gitu loh, ya kan. Karena kalau legalitas sudah bermasalah, kedepannya kita akan menghabiskan banyak waktu untuk mengurus itu, ya kan. Habis biaya, habis tenaga, habis pikiran, habis waktu, itu yang penting, ya kan. Dan ya itu jelas merugikan semua. Nah, jadi kita jaga semuanya. Soalnya banyak juga tanah yang kita tahu di Tumpang Tumpang Tindih itu yang paling. Iya, kita juga ada beberapa kali lah. Sempat juga ada yang mengalami, saya dapat yang terutama kemarin beberapa ada kafling yang kemudian kita bermasalah. Tapi setelah kita bermasalah, langsung saya pending ke teman-teman supaya saya mau selesaikan dulu ini urusannya. Saya nggak mau konsumen saya kemudian kena masalah di kemudian hari. Ya, mendingan udah saya keep dulu, saya selesaikan dulu, baru kemudian saya aturkan ke konsumen. Itu salah satu juga untuk menjaga lah, kan gitu. Jadi yang intinya kalau misalnya ada masalah kayak tumpang tindih itu memang permasalahan yang di sini yang lazim banget gitu. Iya, betul. Makanya kita sekarang langsung libatkan dengan desa dan BPN. Jadi begitu kita buka lahan, apakah itu kafling ataupun perumahan, kita langsung datangkan desa sama BPN untuk mengukur. Nah, setelah kita dapat ukuran, nanti kita udah langsung dapat plot ini. Di sini nih ada tumpang tindih surat-surat nggak, kan gitu. Kalau misalnya aman, ya udah kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata nggak aman, ya kita selesaikan dulu di situ, ya kan, sebelum kita lempar ke konsumen. Nah, kayak gitu. Terus Mas, masalah akad biasanya kan dari akad ke proses huni. Itu berapa lama sih dan apa aja syarat-syarat yang harus dipersiapkan? Ya, jadi kalau misalnya kita akad itu kan gini, kita kalau misalnya kayak pembangunan perumahan itu sebenarnya kalau untuk fisiknya saja sebenarnya 4 bulan itu udah bisa selesai, ya kan. Cuman kadang-kadang finishingnya yang kadang-kadang lama. Apalagi kita ini free design, ya. Iya, betul. Pengalaman di free design itu kadang-kadang orang bisa sampai 1 tahun. Karena apa? Karena ada juga yang ketika mereka sudah jadi rumahnya, ketika kemudian ada ide baru, mereka bongkar. Aku mau berubah. Gitu. Sebenarnya di kita juga agak kesusahan. Tapi ya udah kita kita coba fasilitasi. Nah, karena itu kadang-kadang yang dia agak-agak lama. Tapi kalau secara standar saja itu 4 bulan itu harusnya udah selesai fisiknya. Kalau untuk dengan fasum dan sebagainya, target kami sih 6 sampai 8 bulan itu harusnya sudah selesai gitu ya. Karena kita kan kadang-kadang ada terkendala, ada kadang cuaca, kadang material, ya kan, kadang tukang juga yang mungkin sakit atau apa dan sebagainya. Makanya kita selalu sampaikan spare waktu yang agak, kalau kemudian selesai sebelum waktu yang kita sampaikan kan alhamdulillah lah, gitu kan. Jadi supaya mereka juga tenang. Kalau misalnya diburu-buru juga tapi hasilnya nggak karuan kan ya nggak bagus juga kan. Kalau untuk jarak antara timbunan dan pembangunan Mas ada pastinya sendiri? Iya, biasanya kita sekitar 2-3 bulan itu baru kemudian kita asal. Jadi dia betul-betul padat. Ya, padat. Kecuali kalau tanah yang di situ memang tanah padat banget, udah kemudian kita timbunan tipis-tipis saja, 2 bulan tuh udah bisa kita action lah. Itu memakai pancang atau apa juga Mas? Kalau di pondasi kita kita pondasi galian batu masuk ke dalam tuh 70 cm, kemudian naik lagi ada slope-nya gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak pakai pancang. Kalau untuk standarnya kita nggak pakai, karena tanah itu udah kuat banget gitu kan. Tapi beberapa konsumen itu ada yang dia mau pakai tambahan pancang, nggak apa-apa. Kita fasilitasi semua. Jadi apa yang mereka mau buat yang terbaik untuk rumahnya kita fasilitasi. Ada yang mau bikin cakar ayam di situ, misalnya pakai, nggak apa-apa, kita fasilitasi. Tinggal nanti kan ada penghitungannya sendiri. Gitu aja. Nah, kalau tipe-tipe rumah yang selama 6 ya, sementara jalan 7 ini ya. Kalau tipe rumah kita bervariasi. Kita mulai ada tipe yang untuk premium. Jadi kita di sini ada 2 tipe perumahan. Yang pertama premium. Jadi yang pertama sampai ke 5 ini kita konsepnya premium yang free design tadi, ya kan. Itu mulai dari tipe 42
sampai tipe 60. Tapi itu karena kita free design, itu bisa dikembangkan sampai tipe berapapun. Jadi teman-teman ada yang tipe sampai 80, tipe 90, bahkan ada yang tingkat, ya kan, tipenya sampai 160. Nggak masalah itu. Intinya nanti kita hitung-hitungannya aja, ya kan ada penambahan gitu. Nah, kemudian di project yang ke-6 itu kita buat tipe yang standar. Tipe standar itu tipe 40. Kita nggak pakai tipe yang di 36 bawahnya ya? itu karena kami pikir terlalu kecil. Iya. Ya, tipe 40 itu saya pikir udah ideal, ya kan, untuk keluarga kecil gitu kan. Kemarin kita buat harga di bawah 200 juta. Itu untuk yang tipe 40. Nah, tapi modelnya sama. Modelnya sama, ya kan. Tetapi nanti ada beberapa peningkatan mutu yang bisa dikembangkan. Contoh misalnya atapnya mau dirubah boleh. Kalau cat dari dulu kita warna-warni, silahkan mau memilih cat biar di kamar itu ada 3 cat nggak masalah, 4 cat pun nggak masalah, sesuai keinginan, ya kan, itu nggak masalah. Tapi kalau yang di standar ini kita modelnya sama. Nah, tapi ada beberapa yang kita tingkatkan. Tapi pengerjaannya ya hampir kita pengerjaan sama dengan premium. Hanya beberapa mutu yang kita harus turunkan karena harganya kan juga jauh dengan yang premium kan gitu. Dan dia nggak free design. Kalau untuk standar. Untuk standar dari free design ya. Ya, dari pengembang. Kalau untuk yang standar ya. Tapi kalau untuk yang premium konsumen terserah mau desainnya kayak mana boleh. Aku sebenarnya untuk yang tipe 40 itu targetnya adalah teman-teman yang PNS baru terutama gitu kan, dengan harga yang segitu dan dengan kualitas bangunan yang bagus. Sudah ada dapur, sudah ada teras, sudah ada kamar 2, kamar mandi, itu udah cukup banget. Dan dengan harga yang segitu mereka untuk peminjaman di bank untuk KPR itu mereka bisa mampu, bisa masuk gitu loh. Jadi dan alhamdulillah ini kan banyak banget ini anak-anak muda ini, anak-anak yang baru lulus, anak-anak baru PNS 1 tahun, yang 2 tahun ini yang banyak ngambil. Jadi itu aku bilang milenial sekarang harus berbeda dengan yang dulu. Itu ya. Kalau seperti Mas, kedepannya nih progres lahan nih, apakah tetap di Selimau atau di luar Selimau rencananya? Nah, ini untuk proyek yang ke-7 kita rencananya di wilayah Korpri. Di Jalan Raja Wali, di dekat di sampingnya Dinas Perpustakaan. Oh, di belakang sana ya? Ya, di belakang. Itu di situ udah agak ramai banget di situ kan. Jalan udah besar, ada juga water park di situ, tempat rumah sakit, pas sampingnya lokasi perkantoran. Kemarin di sana kita buka kafling. Baru minggu lalu kita buka kafling. Alhamdulillah 2 hari udah habis juga kemarin kafling itu. 2 hari sudah habis. 2 hari habis itu alhamdulillah. Terus bahkan banyak yang minta lagi gitu. Iya, minta tambah. Terus di situ kita ada perumahan yang kita mau bikin juga di situ. Setelah itu insya Allah kita sudah merencanakan kita di Korpri belakang itu rencana kita ada juga, insya Allah di situ kita ada sport center. Insya Allah, tapi itu perencanaan. Ya, kita harus punya target lah ya. Betul. Ya, punya mimpi, ya kan. Jadi teman-teman yang di Korpri, teman-teman yang di kalau nanti mau futsal, mau kita siapkan kan gitu. Ya kan. Fasilitas lengkap. Ya, fasilitas lengkap. Itu kemudian tempatnya agak luas banget gitu kan. Jadi kita bisa memanage lokasinya, kemudian kita bisa kita buat master plan yang bagus lah. Jadi one stop living di situ. Mudah-mudahan ada perencanaan jalan provinsi 12 meter yang lanjut tembus ke Tanjung Rumbia. Nah, nanti di situ kita buat ada perumahan dengan berbagai macam tipe dan ada fasumnya itu ya rencananya dia ada sport center lah. Iya, keren. Si Reiki kan biasa juga main. Itu Mas berarti bukan cuma perumahan nih Mas ya? Ada kaplingan tadi bahasa sedikit nih. Ada bro. Sambil jual kaplingan juga. Iya, karena kita sebenarnya pada saat awal kita sebenarnya konsep kami, propertinya kami adalah kapling. Kapling. Ya. Kemudian baru mengembangkan ke perumahan. Nggak tahu habis ini apa nanti. Melebarkan sayap nih Mas sudah, Wiwit. perumahan sudah. Kafe sudah. Bisnismen sejati. Status beliau juga sekarang PNS ya. PNS.
Ya Mas, Tetapkan kalau itu. untuk persyaratannya Mas sendiri untuk mengambil coupling atau perumahan itu sendiri bagaimana? Ya, kalau coupling sih sebenarnya lebih mudah. Kalau coupling sih kita nggak ada persyaratan khusus lah. Yang penting ketika coupling itu cocok dan kemudian dia bisa untuk konsep pembayarannya juga pas juga. Dia cuma butuh untuk KTP sama KK aja untuk urusan surat-suratnya kan gitu. Nah, kita untuk pembayaran juga atau skema pembayarannya kita juga bisa cash sama kredit. Jadi kalau cash juga kita kasih cashback ke teman-teman. Nah, kalau kredit juga kita permudah. Biasanya kita cuma kasih DP 5 juta, sisanya nanti kita angsur sampai berapa bulan, 15 sampai 20 bulan. Jadi teman-teman punya aset ya kan, tapi mereka bisa gitu loh. Ya kan gitu. Sekarang mungkin kalau kita berpikir kalau kita nggak kredit kita nggak akan pernah punya apa-apa gitu loh, ya kan. Kalau dulu kita berpikir utang ini kredit ini begini-begini ya kan. Tapi kalau sekarang kalau nggak kredit nggak punya apa-apa bro, ya kan. Kalau kita mau menunggu sampai harga kita punya uang yang untuk cukup membeli, kadang-kadang nggak sampai segitu kita ada kebutuhan yang lain, ya kan. Akhirnya nggak jadi lagi. Makanya yang paling pertama adalah kita mulai dulu. Ya, tanam aja DP-nya dulu, ya kan gitu kan. Lama-lama sama kayak kita bikin rumah, tanam dulu tunggulnya, ya kan. Fondasinya. Kalau nggak kita mulai tanam, nantilah tunggu ada uang nanti segini. tidak bakalan jadi. Nggak bakalan jadi, habis ya kan, habis waktu. Banyaklah pengalaman teman-teman yang sudah seperti itu, yang senior banyak orang-orang tua yang cerita, yang itu kan kita harus open lah, sekarang open minded lah, ya kan, harus aware dengan hal-hal yang kemudian harusnya sekarang itu kita milenial itu harus berpikir sampai ke arah sana, nggak perlu, jangan nantilah gitu, nggak lama-lama nggak dapat gitu, nggak jadi apa, habis orang yang lain sudah punya, dia baru memulai kan gitu, ya kan, nah itu. Baru perkembangan orang makin datang ke sini. Orang makin datang makin banyak dan ini pasti bakal rame gitu kan, bakal jadi kota besar. Ya kalau kemudian tidak sekarang, kapan lagi kan gitu kan? Ya kan itu. Jadi harus kita mulai dari sekarang. Walaupun harus nyicil ya. Harus nyicil nggak apa-apa, nggak salah juga kan gitu, ya kan. Jadi kalau nggak kayak gitu kita nggak punya. Selamanya nanti kita pada saat kemudian orang sudah punya, kita berpikir, kok dia sudah punya ya, kok aku nggak punya gitu kan. Habis itu timbul iri, timbul dengki. Nah, itu nggak bagus, ya kan. Nah, yang salah sebenarnya kita sendiri kan gitu. Kalau untuk perumahan sendiri Mas, persyaratannya? Kalau untuk perumahan kita sebenarnya gini, kita juga ada skema yang kita ada yang cash sama kredit gitu ya. Kalau cash itu sebenarnya kan karena antara konsumen dengan kita saja, ya kan. Jadi itu sebenarnya tidak melibatkan pihak ketiga, bank misalnya tidak. Ya antar kita saja, begitu selesai kita pembayaran, kemudian udah langsung kita bangun. Syaratnya sih enggak, paling cuman KTP sama KK nanti untuk pengurusan surat menyurat, ya kan, untuk AJB di notaris, untuk balik nama, untuk pemecahan balik nama dan sebagainya. Kalau kredit itu karena kita menggunakan jasa bank, ya, jadi kita harus sebelum kita memulai pekerjaan, kita cek dulu pembiayaan di bank, namanya BI checking. Nah, BI checking itu untuk melihat seberapa kita bisa dapat plafon kredit nanti yang dibiayai sama bank, ya kan gitu. Mungkin kita punya hutang di sana, hutang di sini, itu nanti akan kelihatan semua, kan gitu. Makanya sering gue bilang kalau misalnya BI checking itu sebelum kita BI checking, nggak usah ditutup-tutupi. Ada hutang di sini, kadang-kadang malu nih punya hutang di sini, gitu kan. Karena nanti begitu masuk di bank ketahuan semua, terbaca di situ, terbaca semua. Jadi lebih bagus kalau misalnya jujur, lebih enak. Jadi aku juga bisa ngasih solusi. Nah itu misalnya teman-teman gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya ada masalah, ya kan, ada pembiayaan atau masalah di yang lain, kita discuss saja, kita discuss, kemudian nanti pasti akan ketemu jalan keluar. Aku bisa ngasih solusi karena kebijakan juga langsung dari kita sendiri, nggak perlu kita harus tanya kemana-mana, jadi kita bisa langsung kasih kebijakan, ya kan. Artinya supaya teman-teman juga ketika dia punya permasalahan, punya masalah keuangan begini, nanti kadang-kadang ada yang nggak usah lah, nanti aku nggak bisa dan sebagainya. Padahal kalau kita discuss nanti ada solusi. Nah itu, jadi sering gue sampaikan ke teman-teman,
ada permasalahan discuss saja. Iya, Nanti jangan insya malu-malu Allah- lah. Ya nggak malu, yang penting Ya, komunikasi intinya lah. komunikasi. Intinya Iya, betul. komunikasi lah, itu penting banget. Kalau nanti malu-malu atau ada yang ditutupi Ya. di kemudian harinya kan Iya. ya, timbul Begitu ada permasalahan. tagihan-tagihan masuk Betul. ya. Karena ada pengalaman juga sih saya. Iya. Sudah pengalaman. Sudah pengalaman juga. Ada yang pertama itu pengalaman banget gitu loh. Ada yang ditutup-tutupi, begitu udah dibangun ternyata begitu udah ini apa namanya? Begitu udah mau selesai kita cek di bank, ternyata plafonnya nggak cukup. Apa yang kalang-kalang kan gitu. Makanya dari awal kalau tidak ada solusi, tapi biarpun permasalahan begitu tetap ada solusinya. Saya coba kasih solusi lah. Ya, yang penting anak teman-teman happy semua lah. Iya. Intinya itu aku sebenarnya aja. Yang penting intinya saja lah, nggak usah yang Iya. macam-macam susah-susah ribet-ribet itu nggak usah lah, kan gitu ya. Gitu. Kalau sendiri Mas, kisaran harga ini kan tadi di Yang tipe perumahan kan, ya, perumahannya Mas Wit ini kan progress ada yang Tipe. free Desain. free design dengan yang sudah Standar. disiapkan memang standar. Nah, Oke. itu perbedaan harganya bagaimana, Mas? Kalau untuk yang standar, kita kan standar tipe 40 nih dengan konsep pembangunan yang premium juga, cuman agak kita turunkan sedikit. Itu kita kemarin tipe 40 itu 198 juta. Nah, ya itu tipe 40. Tanahnya 8 kali 12, ya kan. Terus kemudian kalau untuk yang free design yang premium itu kita mulai harga 290 untuk tipe 42. Kemudian tipe 50 itu kita 350 dan kemudian tipe 60-nya itu 410. Tipe 60 itu sudah 410. Dan itu bisa dikembangkan sampai tipe berapapun. Nah, silahkan mau dibikin gambarnya jadi tipe 90, tinggal nanti kita hitung aja penambahannya. Nah, gitu. Kalau untuk harga insya Allah kita masih kompetitif lah dengan yang lain. Ya, bisa dibandingkan lah. Iya. Berarti soal ngomong harga nih berarti sudah 6 apa namanya? Project ya, 6 project nih. Berarti keuntungan dari bisnis Ya. properti ini sangat menjanjikan nih Mas ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kembali lagi Makan Mas. sehari-hari cukup lah. Iya. Untuk dukungan pemerintah sendiri seperti apa Mas? Iya. Adakah hambatan mengurus surat tanah ini, surat tanah ini? Ya, Untuk alhamdulillah apa? selama ini komunikasi saya juga bagus juga dengan pemerintah, terutama pemerintah yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jadi itu yang selalu saya bilang, komunikasi itu penting ya gitu. Apapun itu dalam kegiatan kita lah, komunikasi penting. Apalagi kalau misalnya kayak masalah perumahan ini, itu kan melibatkan banyak orang, konsumen, melibatkan masyarakat, ya, tetangga artinya kan, kemudian melibatkan juga pemerintah, melibatkan rekanan, ya kan, melibatkan tukang, ya kan. Ya artinya banyak hal yang kemudian kita harus kondisikan, ya kan, kondisikan dalam arti komunikasikan supaya bagus. Nah, pemerintah sendiri ya alhamdulillah saat ini sangat mendukung sekali kita untuk urusan surat menyurat, kemudian legalitas, kemudian perizinan dan sebagainya sangat terbantu sekali. Ya, kita komunikasi yang penting lah. Ya. Intinya komunikasi sama. Komunikasi kembali komunikasi, bro. Ya, harapannya Mas untuk pemerintah sendiri nih. Untuk apa nih? Nah, Ya, gini Mas, perkembangan Mas sebagai dari bisnis pengembang dan juga sebagai masyarakat Kaltara kan, iya. Kedepannya diharapkan dari pemerintah itu seperti apa sih? Apa sih yang harus dibangun atau apa yang harus ditambahkan dari Dibantu, ya. pemerintah sehingga baik Lebih masyarakat memudahkan maupun pengembang dari luar maupun yang di dalam sendiri itu mendapat kemudahan. Ya. Iya. Kalau menurut aku yang pertama, kalau dari segi untuk konsumen, mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi-subsidi untuk bunga dan sebagainya, supaya kemudian milenial ataupun masyarakat secara umum yang mungkin belum punya rumah, dia bisa mendapatkan rumah dengan harga yang kalau pakai KPR dengan suku bunga yang kompetitif lah, yang mereka bisa untuk menjangkaunya. Terutama saat ini kebanyakan dari bank itu yang diutamakan yang PNS atau misalnya TNI Polri atau mungkin swasta tapi yang sudah dengan skop
kerjasama dengan perusahaan yang levelnya udah tinggi. Tapi kalau bagi yang misalnya dia usaha-usaha yang kecil dan sebagainya, memang ada fasilitasi dengan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yang FLPP ya, rumah subsidi itu. Cuman apa namanya, ada juga kadang-kadang mereka kan mungkin butuh lebih kemudahan lagi, bukan suku bunganya bukan, tapi mungkin kemudahan dalam hal pengurusan. Dan sebagainya itu. Karena beberapa yang saya dengar juga di yang FLPP ada yang kadang ribet di pengurusan kadang-kadang, atau mungkin yang di masalah suku bunga atau masalah pembayaran dan sebagainya lah. Itu semua saya pikir di sini pemerintah harus hadir, ya kan. Jadi mereka harus memberikan supaya masyarakat yang kecil, masyarakat yang menengah ke bawah terutama, dia bisa mempunyai kemampuan untuk mendapatkan aset rumah lah ya gitu ya. Memang ada beberapa sebenarnya cara untuk dia mendapatkan aset tanpa dia harus membeli perumahan juga sih. Misalnya dia beli kafling dulu, ya kan? Itu ada caranya itu. Dia beli kafling dulu, kemudian pelan-pelan dia membangun, kemudian ada juga. Jadi dia akhirnya punya aset gitu ya. Terus kalau dari sisi pengembang sih, saya pikir dipermudah untuk perizinannya. Itu artinya kalau selama ini ya, kalau menurut kami yang ada di sini itu ya sudah cukup bagus lah untuk permudah. Tapi mungkin kadang-kadang kalau bisa dipersingkat waktu sesuai dengan supaya enak juga gitu. Kadang-kadang ngurus perizinannya lama. Iya, betul. Dari perizinannya ya, Mas. Iya. Nah, seandainya Mas, saya punya lahan. Oke. Tapi untuk pengembangnya saya berikan kayak ke pengembang gitu. Itu nilai hitung-hitungannya seperti apa, Mas? Nah, kalau itu sih nanti pasti akan ada diskusi lagi ya, kan ya gitu ya. Diskusi lebih lanjut kita bro habis ini. Berarti hubungi properti 8 ya. Jangan lupa hubungi properti 818. 818. Tapi kita yang jelas kita akan kasih harga yang terbaik, harga yang bagus, artinya kan, dan kita mudah lah caranya supaya teman-teman juga bisa dapat aset dengan itu kan gitu kan. Nanti karena itu berkaitan dengan nanti RAB ya kan, RAB-nya, berkaitan dengan desain, berkaitan dengan material apa yang dipakai, terus bagaimana nanti modelnya, itu semuanya harus kita discuss karena hitung-hitungannya itu harus detail juga bro. Kalau kita berpikir kasar ya bisa, misalnya ini saya mau bangun tipe 50 nih, ya kan, ya kita bisa aja kasih per meternya segini, itu udah kelihatan gambar kasarnya, gambar kasarnya udah kelihatan gitu kan. Cuman kan mungkin di dalam angka itu ada detail-detail ya kan, kemudian ada penambahan-penambahan yang dimau sama konsumen dan sebagainya, itu yang harus lebih banyak didiskus. Nah tentunya itu kan ada penambahan biaya, kemudian ada, karena kadang-kadang kalau kita membangun sendiri bro, kita maunya pasti yang terbaik Yang lah, terbaik, ya kan, betul. ya kan, kita mau dindingnya pakai yang seperti ini, catnya pakai seperti ini dan sebagainya. Nah itu semuanya kan harus kita detail karena kalau di pengembang kan maunya standar gitu ya, pakai ini, ya gitulah. Makanya kalau misalnya ya habis ini kita bisa ketemu di belakang. Penting sama-sama menguntungkan pastinya. Nah, sebagai penutup mungkin dari Mas Wid, closing statement ya. Apa yang disampaikan? Apa ya? Jadi semuanya sudah mencakup ya. Semuanya sudah cukup. Tapi kalau menurut masalah perumahan, kalau menurut aku gini, bagi teman-teman mungkin ya yang rumah ini investasi lah untuk masa depan gitu ya. Kita nggak akan selamanya kemudian masa kita tinggal ngontrak atau misalnya tapi kalau kita punya rumah sendiri, kita akan bisa membuat nyaman rumah kita sendiri gitu loh. Kita bisa, kehidupan kita juga akan lebih baik gitu kan. Kalau kita misalnya berpikiran kita terlalu dengan zona nyaman, kita misalnya udah ngontrak, kita udah kos, kemudian kita akan selalu berpikir tiap tahun ini pasti ada kenaikan ini. Nah, kita harus mikir lagi. Jadi apa yang kemudian kita kerjakan selama 1 tahun, kita hasilkan 1 tahun itu kita harus mikirkan untuk tahun depannya terus. Tapi kalau kita misalnya kita investasikan untuk bangun rumah sendiri misalnya, ya kan, ya memang kita juga tetap membayar apakah lewat bank atau lewat tapi kan kita punya sendiri, kita mau apa-apakan sendiri juga bebas kan gitu. Jadi kalau menurutku yang kita sampaikan tadi,
mulai dari sekarang kalau memang mau ini, kalau punya lahan sendiri ya silahkan untuk mulai bangun pondasi pelan-pelan, ya kan, timbunan pelan-pelan. Kalau punya uang sedikit udah kita kasih. Jadi itu nanti kalau selamanya kita di zona yang nyaman, ya selamanya kita akan tetap di tempat yang sama. Berat sekali. Jadi satu lagi Mas, kenapa harus beli rumah di Mas Wiwit nih? Promosi ini. Ya, ini promosi. Sekalian juga sama, mungkin kalau ada kontak yang bisa dihubungi dengan kantor, alamatnya di mana? Iya, oke. Jadi kalau di kita ya, itu yang pertama ya kita permudah untuk semua urusannya. Ya, kalau teman-teman yang ingin mengambil perumahan di Properti 818 ya, di kita insya Allah kita kualitas kita jaga, kita akan jaga kepercayaan untuk pembangunannya, kemudian desain kita serahkan kepada konsumen yang untuk yang premium, dan kita bebaskan kepada semua konsumen untuk ikut mengawasi tukang. Nah itu juga yang kita anukan. Jadi kadang-kadang teman-teman meskipun yang di standar ya kan, itu mereka datang untuk ikut mengawasi, misalnya oh ini Mas ini ada yang kurang atau apa, ya nanti sampaikan, nah nanti kita sampaikan ke tukang. Insya Allah untuk hal-hal yang bisa kita fasilitasi, kita bisa fasilitasi. Kemudian kita permudah untuk urusan skema pembayaran dan sebagainya. Tadi aku sampaikan kalau ada permasalahan kita ketemu saja, discuss ya kan, nanti akan ada solusi. Insya Allah kalau itu solusinya masih bisa kita kita jadikan, kita ada solusinya, ya kita pasti saya akan pasti buat kebijakan untuk bisa solusi itu. Tapi kalau memang betul-betul udah mentok ya mohon maaf lah. Nah terus yang pasti kita selalu berikan banyak pelayanan-pelayanan yang terbaik lah. Jadi semua fasilitas umum, kemudian jalanan, irigasi, saluran air, kemudian listrik, semuanya kita jaringan sendiri bro. Jadi untuk air itu kita nggak ngikut jaringan sama pemukiman. Kita semuanya sendiri. Jadi semuanya kita bikin jaringan sendiri untuk khusus perumahan itu sendiri. Ya dengan namanya itu volume air yang lebih besar ya kan. Nah, kalau biasanya 2 dim, 3 dim dan sebagainya untuk pipanya dan sebagainya. Jadi kita bikin jaringan sendiri. Sama juga listrik kita bikin jaringan sendiri. Tapi kalau sudah ada listrik di situ biasanya kita akan tambah jaringan sendiri ya supaya teman-teman di situ. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Telkom Tarakan, kita udah buat MOU juga untuk jaringan IndiHome sama Speedy di situ. Jadi semuanya kita ini jalan semuanya kita juga cor bagus ya kan. Kemudian kita buat kalau ada tempat yang memang cukup untuk kita selalu adakan fasum musola misalnya. Dan kemudian di Selimau kita adakan satu untuk fasum yang musola. Ya kemudian kita buat seperti klaster yang nyaman lah buat mereka gitu ya, nyaman buat mereka. Nah bagi teman-teman yang memang berminat untuk ngambil rumah ya kan, insya Allah nanti di proyek yang ke-7 ini ya sebentar nanti mungkin berapa bulan lagi kita akan buka dan yang satunya lagi setelahnya mungkin tahun depan ya kan. Nah kalau untuk kantor sendiri sih sekarang kita ngambil di Starbucks ya kan. Jadi kantor sekaligus kafe sendiri bro ya kan. Betul. Jadi kita berdiskusi kemudian bernegosiasi sambil transaksi sambil ngopi di tempat sendiri ya kan gitu ya. Asik kali. Bisa sambil nonton bola juga. Bisa sambil nonton bola juga. Ya sambil kasih live musik lah. Ya itu. Kalau media sosial mungkin Mas? Medsos kita Instagramnya apa atau mungkin Facebook? Ya saya sebenarnya nggak pernah buat itu. Bahkan saya selama sampai 6 project, saya tidak pernah membuat brosur, tidak pernah ada banner, tidak pernah dilihat di jalan tuh banner perumahan kita, nggak pernah. Alhamdulillah kita saya selama ini lewat Facebook saja, kadang-kadang ya forum, kemudian dari mulut ke mulut lah, artinya karena saya jaga kepercayaan itu tadi lah, karena saya dengan menjaga kepercayaan itu tadi sebenarnya konsumen saya di sebelum-sebelumnya itu menjadi marketing saya di project berikutnya bro.
Ya itu media sosial saya sebenarnya ya konsumen saya sendiri ya kan. Berarti- Tapi nextnya ya pasti saya akan. Tapi terus terang sampai saat ini pun saya nggak ada untuk ada. yang khusus gitu ya. Iya, Jadi ya kalau diiklankan ya diiklankan di Facebook atas nama aku. Orang-orang terdekat. Ya, atau di terdekat. Facebooknya Mas Wiwit. Iya, Wiwit Satya. Wiwit Satya ya itu kalau Satya. teman-teman pengen mungkin Kepoin ya. ya kepoin Perumahan. perumahan Seperti Mas Wiwit. 818. Iya, betul sekali. Kepoin saya juga nggak apa-apa. Iya. Bisa langsung ke Starbucks itu Mas sambil Iya. ngopi ya. Iya. Starbucks silakan jalan salah. Ya. Nah, Iya. ibal-ibal semua itu tadi kita Iya, bincang-bincang bincang yang dengan sangat kita menarik ya. dengan Mas Wiwit nih. Dengan Mas Wiwit Susanto ya. Iya. Terima kasih datang. sudah Thank datang you. di Reka Thank Suara you Mas. banget ya. Ah. Ini kesempatan yang bagus juga buat Iya. kami. Karena terendorse juga. Iya. Thank you bro. Iya, iya. Terima kasih Mas. Terima kasih, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ya.